Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Permata Asri. Saya CPNS Nutrisionis di RSKIA Kota Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai resume materi komitmen mutu untuk memenuhi tugas agenda 2 Latsar CPNS tahun 2021. Langsung ke materi. Nah, di sini ada yang disebut dengan good governance atau good and clean governance. Tentunya ini adalah istilah yang sudah tidak asing karena good and clean governance sudah menjadi sebuah keniscayaan dalam pelaksanaan pemerintahan. Namun, implementasinya masih belum sesuai dengan harapan karena masih banyak hambatan yang terjadi. Nah, di sini saya sajikan 4 contoh hambatannya. Yang pertama adalah korupsi, yang kedua adalah terhambatnya pembangunan, lalu pelayanan yang berdasarkan rule driven, dan yang terakhir adalah keluhan masyarakat. Nah, korupsi ini terjadi karena adanya proses pemerintahan yang tidak efisien, sehingga menyebabkan munculnya banyak tindak korupsi. Lalu, terhambatnya pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, diakibatkan karena tidak efektifnya pelayanan atau pelaksanaan kebijakan dari pemerintah. Lalu yang ketiga adalah pelayanan role driven. Ini adalah pelayanan yang hanya menitik beratkan pada kewajiban yang harus dilaksanakan saja, sehingga tidak muncul kreativitas ataupun inovasi dalam pelaksanaan kebijakan. Lalu yang terakhir adalah keluhan masyarakat. Jadi masih banyak keluhan dari masyarakat sebagai penerima pelayanan publik yang menjelaskan atau menyatakan bahwa pelayanan dari pemerintah masih kurang bermutu. Nah, agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, mengandung inovasi, serta kinerjanya berorientasi pada mutu, maka diperlukan strategi yang harus dijalankan sehingga dapat menciptakan good and clean governance. Di antaranya, menciptakan efektivitas, efisiensi, kreativitas, dan inovasi, serta pekerjaan atau kinerja yang berorientasi terhadap mutu. Selanjutnya adalah definisi. Yang pertama adalah efektivitas atau efektif adalah sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik melalui cara apapun dan pekerjaan apapun, sehingga barang atau jasa yang dihasilkan dari pelayanan dapat diterima atau dihargai oleh penerima layanan. Lalu selanjutnya efisien. Efisiensi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan instansi atau organisasi. Yang ketiga adalah inovasi. Inovasi adalah suatu cara di mana menghasilkan sesuatu agar dapat beradaptasi terhadap perubahan. Dan yang keempat adalah mutu. Mutu adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari penerima pelayanan. Biasanya harus disesuaikan dengan persyaratan ataupun spesifikasi. Jadi, komitmen mutu adalah pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil dan dipersepsikan oleh individu terhadap hasil produk ataupun jasa. Untuk kesimpulannya, apakah baik atau buruk dari hasil kinerja tersebut. Dan harus dilaksanakan secara optimal agar dapat memberi pelayanan ataupun kepuasan kepada penerima layanan, yaitu kalau untuk pemerintahan khususnya itu untuk masyarakat. Nah, pentingnya aspek mutu dalam pelaksanaan pelayanan, terutama pelayanan pemerintahan, adalah untuk meningkatkan kepuasan dari penerima pelayanan, yaitu masyarakat. Nah, selain itu pentingnya aspek mutu bagi instansi adalah diantaranya contohnya adalah pembuatan unit kerja khusus untuk menjamin mutu, karena mutu mempengaruhi dari hasil pelayanan yang dilakukan. Salah satu cara untuk meningkatkan kepuasan pelayanan adalah dengan memberdayakan dan membangkitkan moral kerja dari sumber daya manusia yang ada melalui human networking yang dinamis, sehingga dapat mencapai komitmen mutu yang terbaik. Dalam menjaga komitmen mutu, terdapat 5 aspek. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan di sini adalah tujuan instansi tersebut dalam melaksanakan pelayanan publik. Lalu yang kedua adalah peran. Yang ketiga ada prosedur. Prosedur di sini mencakup SOP, pelayanan yang dilakukan. Lalu yang keempat adalah hubungan. Yang terakhir adalah kepemimpinan.
Selanjutnya adalah nilai dasar orientasi mutu, erat kaitannya dengan komitmen mutu. Nah, di sini nilai-nilai dasar yang diperlukan untuk meningkatkan komitmen mutu diantaranya adalah komitmen pada kepuasan konsumen. Jadi di sini kepuasan konsumen adalah goals utama yang harus dicapai dalam melaksanakan pelayanan kebijakan publik. Lalu melakukan pelayanan secara cepat, tepat, dan juga ramah. Melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, serta melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, tentunya harus dipenuhi melalui nilai-nilai dasar tersebut. Keberhasilan institusi pemerintah dalam memberikan pelayanan tergantung pada kualitas mutu sumber daya manusia yang ada di instansi tersebut, serta bagaimana potensi sumber daya manusia tersebut diberdayakan oleh pimpinan instansi. Selain itu, diperlukan juga sikap responsif dan empati petugas pemberi pelayanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Dan juga seorang petugas pemberi layanan harus menjadi pendengar yang baik agar konsumen atau penerima layanan merasa puas. Lalu selanjutnya adalah pendekatan inovatif dalam peningkatan produktivitas. Nah, di sini berbicara tentang inovatif atau inovasi esensinya adalah perubahan. Jika ada inovasi, berarti ada perubahan terhadap hasil dari barang ataupun jasa yang dihasilkan dari pelayanan. Nah, di sini inovasi ada 4. Yang pertama adalah inovasi produk. Inovasi produk contohnya adalah penambahan atau perubahan layout dari ruang pelayanan yang kita berikan sehingga meningkatkan kenyamanan bagi penerima pelayanan. Lalu, penambahan jenis pelayanan juga termasuk pada inovasi produk. Yang kedua adalah inovasi proses, yaitu contohnya adalah pelaksanaan pelayanan satu pintu ataupun perubahan reformasi birokrasi pada suatu instansi. Yang ketiga adalah inovasi posisi, contohnya adalah sekarang penggunaan handphone untuk bekerja atau membuat laporan. Lalu yang terakhir, inovasi paradigma itu adalah contohnya pelayanan dilakukan secara online. Produktivitas adalah rasio dari input dan output. Nah, yang disebut dengan produktif adalah jika rentang produktivitas, rentang antara input dan outputnya meningkat atau tinggi. Sedangkan yang disebut dengan tidak produktif adalah jika rentangnya rendah. Nah, di sini terdapat bagan dari proses produksi ataupun produktivitas. Yang pertama adalah input. Input di sini bisa berupa bahan baku, sarana prasarana maupun lingkungan. Lalu masuk ke proses. Nah, proses di sini harus dibarengi dengan bekerja secara optimal, lalu tanggung jawab bersama sebagai suatu organisasi dan dilakukan penilaian secara objektif. Penilaian di sini adalah penilaian implementasi dari pelaksanaan kebijakan yang dilakukan. Lalu selanjutnya motivasi, kemampuan, pendidikan, dan pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas dari suatu produksi atau penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan. Nah, di sini di-push atau didorong juga dengan kepemimpinan, yaitu pemimpin yang kuat dan dapat memberdayakan potensi dari SDM yang ada pada suatu instansi. Yang selanjutnya, output yaitu hasil dari produksi, hasil dari inovasi yang menunjukkan bahwa produktivitasnya meningkat kalau misalnya memenuhi aspek-aspek yang tadi telah disebutkan. Nah, di sini ada dua hal yang dapat mempengaruhi produktivitas. Yang pertama adalah motivasi, lalu yang kedua ability atau kemampuan. Motivasi di sini adalah yang berasal dari dalam diri maupun dari luar, internal ataupun eksternal, yaitu komitmen diri atau self-commitment. Kalau dari eksternal adalah lingkungan serta budaya yang dianut di lingkungan sekitar instansi. Lalu yang selanjutnya adalah ability atau kemampuan. Di antaranya ada pendidikan, pelatihan, kebiasaan, serta
pengalaman sebelumnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi capaian produk jasa. Di antaranya adalah yang pertama raw input atau input dari sumber daya yang ada. Lalu selanjutnya adalah ada standar dan juga ada controlling dalam pelaksanaan pelayanan. Lalu selanjutnya adalah ada budaya bekerja, inovasi, serta permintaan dari penerima pelayanan. Selanjutnya adalah aktualisasi inovasi dan komitmen mutu. Yang disebut dengan inovasi adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada, baik perubahan pasar, perubahan teknologi, maupun persaingan dari berbagai instansi. Nah, inovasi bisa diwujudkan dalam bentuk produk, dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk metode kerja untuk menghasilkan pelayanan, dan juga inovasi terhadap sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya fisik dan non-fisik. Nah, kesimpulannya untuk membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang pertama adalah mengobservasi, identifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu penyelenggara atau pelaksana kebijakan yang tugasnya atau tupoksinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu selanjutnya memberikan penilaian objektif baik dari dalam diri sendiri maupun dari atasan ataupun pemimpin yang bentuk akhirnya nanti menjadi evaluasi dalam memberikan layanan publik. Lalu yang ketiga adalah mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tupoksinya. Lalu yang keempat, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas ataupun inovasi kerja dari pelaksana kebijakan sehingga belum terwujudnya pelayanan yang berkomitmen terhadap mutu. Dan yang terakhir adalah menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Ya. Baik, terima kasih. Semoga resume yang disampaikan dapat menjadi ilmu dan menambah wawasan mengenai komitmen mutu, khususnya dalam pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.